warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku di Environius, obrolan seru seputar lingkungan. Dan kenalin, nama aku Lia Awalia, aku dari Program Studi Teknik Lingkungan angkatan 2021. Di sini kita bakal ngomongin SDGs atau Sustainable Development Goals bareng Ibu Intan Dwi Wahyu Setiorini. Nah, mungkin Ibu bisa spill nih sedikit terkait pengalaman Ibu dalam dunia lingkungan selain jadi dosen teknik lingkungan di TK, Bu. Wah, selain jadi dosen ya, kayaknya kesannya saya kok ada yang lain gitu ya. Oke, perkenalkan, nama saya Intan Dwi Wahyu Setiorini. Tadi udah dibilang sama Lia juga, saya biasa dipanggil Bu Intan. Dan saya sudah bergabung di Institut Teknologi Kalimantan sejak tahun 2016, tepatnya bulan Januari. Dan seperti yang tadi disampaikan sama Lia, bahwa saya juga sebetulnya selain jadi dosen, saya juga aktif, lebih tepatnya terkait dengan proper. Jadi saya pernah membantu terkait dengan penyusunan dokumen proper di beberapa perusahaan. Dan seperti yang diketahui, yang berkaitan dengan SDGs ya, di proper itu sendiri ada salah satu aspek di dokumen ringkasan pengelolaan lingkungan hidup dari KPL, bahwasanya semua program yang ada di proper itu harus input ke dalam SDGs gitu. Mungkin itu sebagian ya cerita terkait SDGs. Terus kalau ditanya pengalaman lainnya atau yang berkaitan ya tentunya di bidang teknik lingkungan tuh cukup banyak. Saya juga aktif di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat. Dan beberapa tahun terakhir itu cukup aktif di bidang terkait dengan pemanfaatan limbah padat ya, khususnya fly ash dan bottom ash dan beberapa limbah padat lainnya menjadi material konstruksi. Jadi sebetulnya saya ini dosen TL yang sedikit banyak bersinggungan dengan teman-teman di bidang teknik sipil dan teknik kimia. Mungkin cukup kali ya, Lia. Wah, mungkin teman-teman nih bisa tahu nih, mungkin Bu Intan ini benar-benar pengalamannya sangat luar biasa sekali nih, Bu. Terima kasih banyak, Lia. Oke, baik Bu, mungkin kita bakal masuk pada pertanyaan pertama nih Bu. Mungkin kalau SDGs itu kan masih sangat asing ya, mungkin di beberapa telinga orang ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan terkait apa sih Bu SDGs itu dan tujuannya itu apa ya Bu, sehingga sangat penting gitu Bu untuk dunia ini Bu. Ya, nah, sebetulnya SDGs itu kepanjangan daripada Sustainable Development Goals. Jadi itu kayak pembaruan lah daripada MDGs yang sebelumnya ada di tahun 2000. 2000 itu kan kita kenal istilahnya Millennium Development Goals ya, jadi target. Sebetulnya kalau didefinisikan memang SDGs itu target ya, karena kan ketika kita bikin program itu kan program itu diharapkan semuanya sinkron dan menuju satu target utama. Nah, target-target itulah yang kemudian diringkas di dalam SDGs. Kenapa namanya sustainable? Karena memang sekarang itu segala sesuatu yang bisa bertahan itu yang sustain kan. Nah, aspek sendiri di dalam sustainable itu ada 3. Yang pertama adalah ekonomi, kedua adalah sosial atau masyarakat, dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Jadi 3 aspek ini yang kemudian saling terintegrasi, inilah kemudian yang kemudian menjadi goal atau tujuan, supaya ketika semua program yang dilakukan oleh semua pemerintah, karena memang SDGs kan programnya UN ya, United Nations, PBB, jadi ketika dia itu diterapkan atau dibentuk, maka dia ada goal. Kita tahu gitu loh finishnya akan di mana. Itulah tujuan daripada SDGs itu sendiri gitu. Dan untuk poinnya ada 17 ya. Mungkin Lia juga udah pernah tahu, ada dari 1 mulai dari tanpa kelaparan ya, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, sampai dengan poin yang terakhir yaitu adalah poin ke-17 di mana semuanya itu saling sinkron gitu. Dan nanti itu ada juga aspek lingkungan beberapa poin di dalamnya. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau dari lingkungan sendiri, bukan kita dari teknik lingkungan nih Bu. Kalau hubungan keterkaitan antara SDGs dengan lingkungan sendiri itu gimana sih Bu spesifiknya Bu? Sebetulnya banyak ya, banyak beberapa poin. Mungkin saya contohkan ya, kayak perubahan iklim, sanitasi air yang layak, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem darat, ekosistem laut ya, itu sebagian daripada aspek lingkungan yang ada di dalam SDGs itu sendiri. Contoh misalnya sanitasi gitu. Sebetulnya kalau kita bicara terkait dengan sanitasi dan air yang layak ya, mungkin di beberapa negara maju itu adalah goal yang mungkin almost terpenuhi. Tapi kalau bagi kita di Indonesia ya, kita masih banyak PR untuk kesana, karena sebagaimana mungkin Lia pernah dengar ceritanya atau tahu bahwa masih banyak daerah di Indonesia itu yang belum dapat akses terhadap air bersih. Jadi dengan adanya SDGs ini, pemerintah Indonesia diberi target gitu untuk bisa pasang atau memenuhi
sanitasi yang layak dan memenuhi kebutuhan air minum sesuai dengan target gitu. Jadi ada kebutuhan lah gitu, minimum berapa persen sih yang harusnya dipenuhi dalam suatu wilayah atau suatu kota. Oh, seperti itu, Bu. Kalau tadi kan Ibu sempat nyinggung sedikit nih, Bu, terkait perubahan iklim gitu kan, Bu. Kalau yang kita rasain akhir-akhir ini kan, Bu, kayak panasnya minta ampun banget nih, Bu, di Indonesia khususnya kan, Bu. Mungkin karena kita iklimnya tropis ya, Bu ya. Tapi kalau dengan kondisi yang sekarang gitu, Bu, apakah perubahan iklim ini mempengaruhi peningkatan panas bumi saat ini, Bu? Jelas sih, jelas ya. Lebih tepatnya tuh karena memang sekarang itu banyak perkembangan teknologi sih. Salah satunya ya perubahan iklim itu juga dipicu dengan adanya perubahan teknologi itu tadi. Jadi kita, ya manusia kan makin lama makin mencari sesuatu yang simple, yang mudah digunakan, mengembangkan teknologi. Tapi sebetulnya teknologi itu punya efek samping ya. Salah satunya adalah global warming itu. Jelas berasa banget gitu. Tapi sebetulnya sejak SDGs itu dikembangkan ya. Kalau di Indonesia kan target SDGs itu dipenuhi, salah satu toolsnya adalah lewat RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional gitu. Jadi di situ dipasang target. Beberapa hal yang terkait perubahan iklim itu termasuk diantaranya adalah mengurangi reduksi GRK, gas rumah kaca, ton CO2 ekivalen gitu, dan seluruh masyarakat gitu diajak untuk bergerak bersama-sama menurunkan itu. Contoh kalau kita di masyarakat nanti mungkin bagian ini yang dikat ya dikit. Contoh misalnya terkait dengan GRK, di masyarakat itu masyarakat diminta untuk menggunakan transportasi umum. Karena apa? Karena kita tahu kalau transportasi umum ya itu dia akan mengurangi gas rumah kaca dalam jumlah yang cukup signifikan gitu. Apalagi mass transport yang semakin besar gitu, maka dia sebetulnya juga berpengaruh terhadap penurunan CO2 yang cukup tinggi gitu. Begitu ya, Bu. Jadi panas yang kita rasain akhir-akhir ini juga terkadang bisa jadi akibat yang kita berikan gitu nah, Bu, dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Oke, baik, Bu. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Menurut Ibu nih, inovasi terbaru dalam teknologi hijau yang dapat bisa mensupport gitu, Bu, untuk pencapaian SDGs terkait lingkungan tuh apa sih, Bu? Salah satu inovasi yang mendukung ke arah SDGs ya, karena dia ke arah teknologi hijau, itu salah satunya adalah inovasi yang dilakukan oleh banyak pihak terkait dengan kapal serat rendah. Jadi kapal serat rendah itu kapal yang dibuat, dikhususkan untuk perairan-perairan yang dangkal, contohnya kayak sungai gitu. Kan kita tahu ya Indonesia, khususnya Kalimantan nih, itu kan sungainya panjang-panjang, besar-besar ya, dan mungkin boleh dibilang salah satu moda yang cukup tinggi gitu, itu adalah menggunakan kendaraan yang melewati sungai. Nah, salah satunya adalah penggunaan kapal serat rendah itu. Jadi dia akan membantu penyaluran atau distribusi bahan ataupun produk ataupun mengantarkan orang gitu ya, untuk melakukan mobilisasi atau mobilitas dengan lebih efisien lagi. Karena kalau nggak ada kapal serat rendah, maka orang-orang ketika ketika melakukan kegiatan penyaluran atau distribusi logistik, baik itu barang ataupun produk yang buat kehidupan sehari-hari, itu kebanyakan pakai kendaraan. Dan misalnya truk ya, truk itu kan butuh truk yang dalam jumlah yang banyak kalau kita mau mobilisasi atau distribusi barang yang jumlahnya besar. Sedangkan kalau kita menggunakan kapal gitu, jadi sekali angkut kita bisa angkut puluhan, ratusan ribu ton gitu. Kalau mau pakai truk, berapa truk yang kan kita butuhkan. Seperti Bu, kalau itu kan dari dunia industri ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau misal nih, Bu, contoh yang lebih simple yang bisa kita terapkan dalam dunia kita sehari-hari gitu, Bu, yang mungkin lebih gampang gitu, Bu. Menurut Ibu tuh apa sih, Bu? Inovasi yang paling banyak ya terkait dengan teknologi hijau tuh ya digitalisasi sebetulnya. Jadi kalau dulu mungkin teman-teman ngerjakan tugas ya, apa-apa di print, apa-apa dikumpulkan, kemudian nanti makalah dalam jumlah banyak, dalam setiap mata kuliah ada tugas, ada ujian ya lain-lain gitu. Itu pasti akan butuh kertas yang dalam jumlah banyak. Tapi kalau udah selesai semua itu, kertasnya mau kemana? Kan akan jadi sampah gitu secara nggak langsung. Makanya sebetulnya kegiatan atau proses perubahan ke arah digital itu banyak banget memberikan dampak yang
cukup positif ke arah sustainable karena kita jadi mengurangi penggunaan kertas ya, banyak dokumen, mungkin saya tidak bicara semua dokumen, tapi banyak dokumen yang semula kita harus cetak, kita harus print menjadi butuh digitalnya aja. Sekarang kayak KTP kan sekarang sudah ada KTP digital juga gitu, jadi itu semua mempermudah lah kita sehari-hari. Oke, baik Bu, tadi kan terkait gaya hidup ya Bu. Nah Bu, kalau misal menurut Ibu nih gaya hidup yang dapat diterapkan masyarakat terkait SDGs nomor 12 nih Bu. SDGs nomor 12 itu tuh tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan Bu. Itu gimana sih Bu, kalau boleh tahu? Ini kita ya, kita Iya, Bu. semua lah ya, paling gampang lah. Jadi sebetulnya paling gampang itu kalau sekarang kan banyak digiatkan itu bawa tumbler, bawa tempat makan sendiri ya. Mungkin tempat makan tuh udah high level ya. Tapi yang paling gampang banget dan yang paling mudah kita lakukan sebagai seorang individu itu kita bawa tumbler dan tas belanja yang bisa digunakan berulang-ulang kali. Jadi sekarang kalau belanja apa-apa nggak perlu pakai plastik ya, plastik bag, paper bag gitu. Jadi kalau kita belanja ya udah kita pakai tas yang sekali pakai, tas belanja yang bisa dipakai berulang kali tadi. Atau tumbler juga kalau misalnya teman-teman berangkat ke kampus nih, paling gampang kampus ITK tuh sekarang udah punya dispenser loh di beberapa titik. Jadi teman-teman nggak harus beli air mineral pakai kemasan ya, botolnya kan habis diminum langsung buang tuh. Udah pakai tumbler, teman-teman bisa isi sepuasnya. Jadi dua hal itu sih yang paling gampang kita ubah di gaya hidup kita untuk bisa menuju dan mendukung SDGs tadi. Oke, baik Bu. Nah sekarang Bu, kita bakal masuk nih ke tentang perubahan iklim Bu. Tadi kan udah sempat kita singgung nih terkait panasnya yang udah kita rasain nih Bu di Indonesia. Wah, mungkin setiap hari kita beli es teh terus nih Bu, ya kan Bu? Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, SDGs, bagaimana sih Bu SDGs ini membantu dalam mengatasi perubahan iklim? Dan apa saja sih Bu langkah yang konkret yang dapat dilakukan oleh negara-negara di dunia ini Bu? Oke, jadi sebetulnya perubahan iklim itu bukan masalah satu negara ya. Iya, Tadi udah dibilang juga banyak negara dan kita udah banyak banget ngalamin, kita lihat kutub es mencair, kemudian akhirnya banjir terjadi di mana-mana. Terus ya tadi Lia bilang bahwa hujan terkait dengan panas bumi yang semakin meningkat. Terus kalau Lia sadar juga sebetulnya musim itu juga mengalami perubahan gitu. Jadi kalau sebelumnya musim hujan di bulan apa sampai apa gitu, musim kemarau di bulan apa sampai apa, sekarang kita udah mengalami perbedaan gitu. Bahkan beberapa peneliti juga udah menyampaikan di tahun ini itu sebetulnya musim itu mengalami pergeseran gitu. Kalau di beberapa negara dengan 4 musim ya seharusnya Februari Maret itu mereka sudah nggak lagi dingin, nggak lagi winter, tapi kenyataannya fun fact-nya di tahun ini tuh di 2024 Februari 2024 itu masih terasa winter, terasa dingin dengan suhu yang cukup rendah. Nah sebetulnya langkah konkret apa yang kita lakukan banyak sebetulnya. Kalau programnya pemerintah tuh cukup besar ya ke arah kemana-mana gitu. Tapi kalau kita sendiri sebetulnya balik lagi tadi ke arah bagaimana kita persampahan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Itu sebetulnya relate, berhubungan banget tuh. Contoh, makan jangan disisakan. Iya, gitu. Jadi menghindari food waste. Kenapa? Karena food waste sampah dibuang ya tanpa pengolahan langsung dibuang ke TPA, ke landfill. Itu nanti bisa menyebabkan yang namanya gas metan. Dan gas metan itu sebetulnya yang termasuk penyebab dari global warming itu sendiri. Gitu. Jadi dia pemanasan naik ke udara, kemudian dia bisa menyebabkan perubahan iklim gitu. Kalau satu orang bisa menyebabkan food waste sampai dengan 0,1 kg per hari, bisa dihitung ya. Orang Indonesia 270-an juta penduduknya, itu kira-kira berapa banyak sumbangan gas metan yang dihasilkan setiap harinya. Itu yang paling gampang. Terus kalau yang cukup besar sebetulnya tadi saya juga udah bilang itu penggunaan kendaraan umum. Itu cukup signifikan sih. Kalau dibilang paling signifikan enggak, tapi cukup signifikan di dalam mengatasi perubahan iklim gitu. Nah ini PR nih masih di beberapa kota, khususnya untuk negara-negara berkembang. Mass transportnya masih menjadi PR banget. Kalau di Indonesia kita tahu yang punya mass transport cukup bagus gitu, itu hanya di beberapa kota besar. Yang terintegrasi juga belum banyak gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti IKN benar-benar bisa membangun transportasi massal yang terintegrasi sehingga bisa menurunkan pemanasan global. Oke baik Bu, kita sekarang bakal ngobrol tentang sanitasi nih Bu. Kalau dari menurut Ibu sendiri nih Bu,
hubungan kualitas air dan sanitasi terkait kesehatan ekosistem secara keseluruhan itu gimana sih Bu? Ya, jadi kualitas itu kan memang harus memenuhi baku mutu ya, karena ada di dalam peraturannya juga. Jadi sebetulnya ketika kita bicara terkait dengan kualitas, kita nggak cuma bicara terkait dengan lingkungan, tapi kita juga bicara terkait dengan ekosistem. Misal kalau kualitasnya tidak baik ya, yang dibuang baik itu dari kegiatan domestik ataupun kegiatan industri, tentunya bisa merusak ekosistem yang ada. Kita tahu ekosistem sungai itu ada isinya, ada ikan, ya ada tumbuhan, ada hewan-hewannya juga di dalamnya. Nah kalau misalnya itu tercemar secara nggak langsung kan pasti akan menimbulkan kematian pada hewan dan tumbuhan yang ada di dalam situ. Tidak hanya kematian ya, tapi juga kerusakan lingkungan itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara terkait misalnya ekosistem laut, ya ekosistem laut kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan keberagaman atau biodiversity laut yang cukup tinggi. Nah kalau kualitas air yang dibuang itu dalam kondisi tidak baik, maka secara nggak langsung itu akan menyebabkan kerusakan, kematian terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di dalam situ. Ya jangankan hewan dan tumbuhan ya, kita aja kalau misalnya kita meminum atau mengonsumsi sesuatu yang beracun, itu kan sebetulnya bisa berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, persis seperti itu juga yang terjadi pada ekosistem. Jadi berdampak sekali untuk terhadap pengerusakan ekosistem. Oh, kayak gitu Bu. Nah sekarang kita bakal ngobrol tentang, kan kita tinggal nih Bu di kota Balikpapan nih Bu, yang mungkin bentar lagi udah, istilahnya bukan bentar lagi, emang udah jadi penyangga IKN gitu ya Bu. Mungkin ini Bu, menurut Ibu nih, apakah kota Balikpapan ini sudah menerapkan poin-poin dari SDGs terkait lingkungan gitu Bu? Sangat. Balikpapan itu adalah salah satu kota besar yang sangat peduli terhadap sustainability ya. Jadi udah banyak banget yang dilakukan. Salah satunya programnya pemerintah sejak tahun 2018 itu udah melarang penggunaan plastik sekali pakai, kantong plastik sekali pakai. Makanya kalau teman-teman belanja di berbagai retail di Balikpapan itu biasanya mereka tidak menyediakan atau mereka akan menawarkan kantong plastik atau paper bag yang berbayar gitu. Jadi memang itu salah satu kebijakan pemerintah Kota Balikpapan. Terus lagi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Balikpapan sendiri itu adalah meningkatkan jumlah RTH. Itu tujuannya adalah untuk mengurangi pemanasan global yang berdampak terhadap lingkungan juga. Tadi kita udah bahas global warming. Jadi kalau ditanya RTH itu dampaknya tentu saja sedikit banyak dia akan menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan dari kegiatan transportasi, kegiatan biasa. Nah, kemudian diserap jadi akhirnya menurunkan dampak itu tadi. Kemudian kalau terkait dengan kebijakan-kebijakan lainnya banyak sih yang mensupport terkait dengan SDGs itu sendiri, termasuk kerjasama pemerintah kota dengan berbagai industri yang ada di Balikpapan. Oke Bu, tadi kan yang udah diterapkan nih Bu oleh Kota Balikpapan, menurut Ibu nih Bu, yang bisa menjadi PR dan mungkin kedepannya mungkin bisa dilakukan Kota Balikpapan untuk meningkatkan SDGs terkait lingkungan itu gimana sih Bu? Oke, salah satu mungkin yang menjadi PR ya, sebetulnya nggak cuma untuk ke arah SDGs tapi juga untuk ke arah hal lain, itu termasuk bagaimana menciptakan kota yang layak huni juga. Itu adalah terkait dengan mass transport atau transportasi massal. Ya, sekarang Balikpapan kan kita udah punya sih sebetulnya angkot ya, namanya angkutan kota, atau kalau orang Balikpapan bilang namanya taksi. Taksi Bu. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi sebetulnya taksi atau angkot di Balikpapan itu trayeknya atau jalurnya itu belum cukup luas gitu. Karena memang jumlahnya cuma ada 8 trayek ya. Dan itu tergolong masih terbatas bagi kota Balikpapan yang mungkin bisa dibilang cukup luas, sangat luas gitu ya, karena memang lebih luas lah dari beberapa kota yang ada di Pulau Jawa. Jadi itu masih PR banget. Mungkin kedepannya Pemkot Balikpapan bisa buat namanya transportasi yang terintegrasi. Jadi nggak cuma taksi ya, mungkin nanti kita nggak nutup kemungkinan ada monorail atau ada kereta api gitu KRL ya, gitu ya, Bu, KRL mungkin ya, kalau KRL oke lah gitu. Jadi kayak kendaraan umum lainnya yang tentunya mendukung untuk bisa orang berpindah mobilitas tinggi dan dalam waktu yang cukup singkat. Kenapa? Karena itu tujuannya juga untuk meningkatkan efektivitas. Karena kalau kendaraannya itu punya trayek atau mobilitas
yang cukup memfasilitasi mobilitas yang cukup tinggi dari warga Balikpapan, itu pasti banyak yang pakai. Selain nyaman ya, nyaman itu juga jadi faktor utama. Jadi kalau lihat di beberapa kota besar itu udah ada gitu, udah beberapa kota besar ya yang sudah punya integrasi, walaupun belum 100% cukup baik kalau kita bandingkan dengan negara-negara, beberapa negara maju, tapi itu sudah boleh dibilang better lah daripada kita masih harus mengandalkan banyak kendaraan pribadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti semoga kedepannya Balikpapan bisa ada Wush ya Bu ya, kereta cepat. Nggak menutup kemungkinan ya, gitu. Dari bandara mungkin nanti sampai IKN. Oke, baik. Mungkin sekian dari pertanyaan dari saya, Bu ya. Mungkin izinkan saya untuk menyimpulkan terkait obrolan seru terkait lingkungan kita pada hari ini. Terkait SDGs nih teman-teman, mungkin baik lagi ya Bu ya, apa yang kita lakukan itu yang kita hasilkan. Dan juga kedepannya semoga kita bisa menerapkan pola hidup, gaya hidup yang lebih baik lagi. Seperti kita mungkin sering-sering lah untuk bawa tumbler, menggunakan tas belanja kalau kita lagi belanja di supermarket atau minimarket. Dan mungkin ini harapan kita ya sebagai warga kota Balikpapan ya Bu ya, untuk tidak ada yang tidak mungkin apabila kedepannya kita bisa merasakan Wush atau kereta cepat yang udah dicanangkan di Pulau Jawa Bu ya. Oke, baik Bu, mungkin ada nggak sih Bu pesan atau kesan maupun kata-kata yang mungkin bisa jadi pesan Ibu kepada generasi muda maupun teman-teman kita yang lagi nonton ini Bu? Iya, sebetulnya semua perubahan itu kan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang paling kecil. Makanya kalau misalnya teman-teman berharap untuk melakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan global warming, itu sebetulnya harusnya teman-teman mulai dari teman-teman sendiri ya, mulai dari tadi yang dibilang sama Lia, bawa tumbler gitu, kalau apalagi yang ke kampus tuh dispenser banyak ya. Terus kemudian yang kedua juga bawa tas belanja kemana-mana supaya kita nggak pakai butuh plastik, tas plastik ataupun pakai paper bag ya, karena sebetulnya paper bag tuh juga nggak 100% solutif ya untuk mengurangi plastik, sampah plastik itu terutama, tapi itu adalah salah satu alternatif ya, tapi ya itu tadi tidak mencegah 100%. Dan yang lain yang bisa teman-teman lakukan yang mulai dari diri teman-teman, misalnya ke kampus satu kendaraan berdua, satu motor berdua ya, atau kalau yang naik kendaraan roda 4 mobil itu bisa satu mobil ya nggak ramean ya, tapi maksudnya bisa 3-4 orang lah. Jadi bisa mengurangi juga pemakaian kendaraan bermotor dan mengurangi tentu saja akan mengurangi potensi daripada polusi yang dihasilkan. Itu sebagian ya teman-teman, tapi selebihnya saya yakin teman-teman juga pasti punya banyak yang sudah dilakukan dan yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan perubahan tersebut dan mendukung target di dalam SDGs itu sendiri. Gitu Lia. Oke, mungkin teman-teman bisa terapkan tuh apa yang disampaikan oleh dosen teknik lingkungan Ibu Intan. Oke, baik teman-teman, sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next episode. Dadah.